Pendidikan saya adalah S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan untuk menjadi anggota DPR RI, saya punya pengalaman 2 periode, tepatnya di tahun 2009 hingga 2019. Kenapa saya ingin menjadi anggota DPR atau kemudian caleg pada saat ini? Karena selama 2 periode saya menjadi anggota DPR, saya merasa bahwa saya mempunyai kemampuan untuk dapat menyuarakan apa yang menjadi kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat. Di mana ketika kita menjadi anggota parlemen, memang salah satu tugasnya adalah parle atau membicarakan atau mengemukakan atau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Selain itu juga sebagai anggota parlemen yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang, bagi saya itu suatu pengalaman privilege yang luar biasa karena ya kita mempunyai keberpihakan yang sangat besar kepada masyarakat, kemudian kita bisa membicarakannya, mendiskusikannya dengan eksekutif, kita kemudian bisa saling beradu argumentasi demi kesejahteraan dan juga demi perbaikan Indonesia. Ya, dengan zaman yang terus berubah dan garis-garis batas negara yang sekarang sudah demikian samarnya, maka saya melihat bahwa diaspora Indonesia itu mempunyai peran yang cukup besar atau bisa dikatakan sangat besar apabila ingin membuat Indonesia itu masuk ke dalam global village gitu ya. Diaspora sekarang ada di luar negeri itu, kalau saya mendengar kemarin dari seorang teman itu jumlahnya adalah 6 juta orang, di mana 2 jutanya itu adalah pekerja migran atau sekarang sebutannya adalah pekerja migran Indonesia. Dan yang 4 jutanya artinya mereka itu adalah profesional ataupun warga negara kita yang tinggal di luar negeri. Bicara mengenai pekerja migran atau buruh migran Indonesia ini, itu Indonesia atau negara sudah punya badan yang mengurusi mereka. Yang dulu namanya BNP 2 TKI, sekarang namanya adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, sisanya para diaspora ini yang jumlahnya 4 juta, mereka belum mempunyai atau negara belum mempunyai keterlibatan dengan mereka. Jadi dengan tadi saya katakan batas negara yang demikian samar, maka sebetulnya sudah saatnya diaspora Indonesia ini itu mendapatkan penanganan ataupun perlindungan yang lebih baik, mengingat mereka ini adalah jangkar bagi keikutsertaan Indonesia itu di luar sana. Dan itu saya belum melihat, karenanya tidak mengherankan atau banyak sekali cerita-cerita ketika diaspora itu yang ingin kembali ke Indonesia itu mengalami kesulitan karena memang tidak adanya suatu badan nasional ataupun peran negara untuk membantu mereka mempunyai peran yang lebih baik. Dan diaspora Indonesia ini menurut saya adalah frontliners buat brand Indonesia. Karenanya hematnya menurut saya mereka memang harus diperhatikan dengan mempunyai keterlibatan negara ataupun mempunyai badan nasional yang khusus menangani diaspora Indonesia, insya Allah. Iya, beberapa hal yang sering saya dengar misalnya ada diaspora yang kemudian pindah ke warganegaraan, menjadi warga negara di mana dia sudah lama tinggal. Kemudian dia ingin kembali ke Indonesia, maka pengurusan administrasinya itu dipersulit. Nah, ini menurut saya kalau misalnya kita mempunyai tadi Badan Nasional Diaspora Indonesia, maka badan inilah nanti yang bisa menjembatani antara keperluan-keperluan dari diaspora yang memang katakanlah sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Karena saya sangat yakin meskipun mereka bukan warga negara Indonesia lagi, tapi darah mereka tetap Indonesia. Bahkan juga ada kesulitan ketika mereka mau beli tanah di Indonesia, itu juga mengalami kesulitan.
Padahal orang tuanya, kakek neneknya itu masih berada di Indonesia. Jadi sekali lagi memang aku merasa bahwa Badan Nasional Diaspora Indonesia ini perlu untuk dibuat begitu, untuk membuat keterlibatan, advokasi dan juga penghargaan kepada mereka. Dan juga yang suka saya dengar adalah ketika para diaspora ini khususnya adalah mereka-mereka yang sedang belajar di luar negeri, itu ketika mereka mau kembali ke Indonesia, aspirasi ataupun penghargaan atau istilahnya tuh penghargaan kepada mereka itu sangat kurang, sehingga mereka merasa kalau pulang ke Indonesia mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan yang mendapatkan penghargaan yang cukup baik gitu. Sementara menurut saya ini memang tugas kita bersama para eksekutif di Indonesia agar mempunyai link match gitu antara pelajar-pelajar yang sedang belajar di luar negeri agar mereka bisa memberikan ilmunya di Republik kita yang tercinta ini. Memang sekali lagi perlu ada adjustment atau penyempurnaan atau penyesuaian dalam segala hal. Tapi sekali lagi nampaknya kalau Indonesia mau maju begitu, maka kita memang perlu mempunyai para orang-orang ataupun mahasiswa-mahasiswi yang pernah belajar di luar negeri untuk bisa memberikan ilmunya untuk membangun bangsa. Jadi waktu saya menjadi anggota DPR itu di Komisi 9, saat itu ada wacana ingin melegalkan dui kewarganegaraan. Sayangnya saat itu pembahasannya tidak terjadi, bahkan mungkin stop di jalan di tempat karena memang ada pertimbangan terkait dengan security negara. Tapi menurut hemat saya dengan tadi batas negara yang sudah demikian samarnya dan kembali bahwa diaspora ini bisa menjadi jangkar bagi Indonesia dan sekali lagi mereka juga mempunyai darah Indonesia, mungkin dui kewarganegaraan ini bisa dibahas kembali. Tentu setiap undang-undang harus ada diskusi, harus ada istilahnya RDP, rapat dengan pendapat dari beberapa stakeholder, sehingga undang-undang yang pernah dibuat di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kewarganegaraan atau dui kewarganegaraan ini setelah umur 18 itu tidak bisa dilakukan begitu. Selama mereka masih umur di bawah 18, mereka masih boleh mempunyai dui kewarganegaraan. Mungkin itu bisa dipertimbangkan kembali dan bicarakan lebih seksama. Stunting dan mental health. Kenapa stunting? Karena di dapil saya sendiri di DKI 2 itu di daerah rumah saya sendiri Jakarta Selatan itu ternyata masih banyak stunting. Di Jakarta Selatan yang hal itu memang cukup membuat saya agak terpana juga dan ini kaitannya tentu dengan masalah pendidikan pola asuh dalam keluarga. Jadi masalah kesejahteraan atau pola asuh keluarga itu menjadi fokus atau menjadi minat saya dan juga tentang mental health. Kenapa? Karena ya kita tahu sekali, kita ketahui bersama sekarang banyak isu-isu nasional terkait dengan pembunuhan ataupun kemudian perkosaan dalam keluarga, kemudian antara pembunuhan atau bullying misalnya, itu terkait dengan mental health. Saya kagum dengan diaspora Indonesia karena putri saya juga hidup dan tinggal di luar negeri. Dia juga belajar S1, S2-nya di luar negeri, bahkan sekarang masih di luar negeri. Jadi pesan khusus saya adalah tetap menjadi warga Indonesia yang baik, jangan punya nasionalisme yang sempit, tetap mempunyai pandangan global yang internasional, tapi juga tetap harus ingat Indonesia, bahwa Anda tetap Indonesia dan Anda adalah frontliners bagi Indonesia. Jadi brand Indonesia itu berada di tangan Anda. Kalau memilih saya dari Partai Nasdem, partai nomor 5, dan saya di nomor urut 2. Nama saya Hajah Oki Asokawati Patmodimunjo, MSI.